Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu, alhamdulillah yang izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih berikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ibadah, termasuk kegiatan ibadah sholat isya barusan, dan insya Allah juga kita akan melanjutkannya dengan sholat tarawih. Nah, di sela-sela antara isya dan tarawih kita diberikan kesempatan juga untuk sedikit menyimak terkait dengan penyampaian nilai-nilai keislaman yang kita yakini ini. Jamaah sekalian dan ibu semuanya, bapak semuanya, sesuai dengan tema yang diamanahkan oleh panitia bahwa hari ini, malam ini kita akan sedikit membahas terkait dengan ikhlas, ataupun lebih luasnya ikhlas beramal dan maknanya. Jemaah sekalian, terkait dengan istilah ikhlas, sesungguhnya ini menjadi hal yang penting, terutama dalam kaitan dengan ibadah. Dalam sebuah bahasan, ibadah kita akan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aspeknya adalah ikhlas. Di samping mengikuti contoh Rasulullah, kemudian berdasarkan rukun dan syaratnya, ada satu poin yang tidak bisa kita abaikan adalah keikhlasan. Jadi ibadah kita dari alif sampai ya-nya, dari A sampai Z-nya akan menjadi bernilai di hadapan Allah kalau ikhlas pelaksanaannya. Dan banyak disyaratkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Al-Quran misalnya seperti dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, dan juga sempat dikutip di pagi hari, subuh hari tadi, yaitu wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita ini tidak diperintahkan oleh Allah kecuali ibadah kita ini dengan ikhlas. Bahkan kalau kita mengambil makna yang tersirat dari surat Al-Ikhlas, seperti yang insya Allah Bapak Ibu semuanya hafal, suratnya sangat pendek. Kita sering menyebutkan itu namanya surat Al-Ikhlas, tapi sesungguhnya di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Ini menunjukkan bahwa di dalamnya itu walaupun berbicara tauhid, tapi hakikatnya tauhid itu menjadi awal untuk menjadi seorang menjadi ikhlas. Makanya isinya tentang ketauhidan, katakan tentang Allah itu tunggal, Allah itu kita bergantung kepadanya, tidak ada yang dilahirkan, Allah bukan yang melahirkan dan juga yang dilahirkan, kemudian tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi itu tentang tauhid, tapi hakikatnya kenapa disebut dengan ikhlas? Karena ikhlas itu tidak lepas dari awalnya adanya tauhid. Orang yang tidak bertauhid pastinya tidak bisa ikhlas. Oleh karena itu yang paling mendasar ikhlas itu bisa dilakukan dan bisa dijiwai oleh kita kalau di dalamnya ada ketauhidan, ada keesaan Allah yang diyakininya. Jamaah sekalian, intinya di dalam Quran maupun hadis itu banyak mengingatkan tentang ikhlasnya beramal. Termasuk hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung niat, dan niat di sana adalah niat keikhlasan. Jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu pengertian ikhlas yang sederhananya secara bahasa apa? Maka antara lain di dalam buku-buku bisa kita baca, antara lain makna ikhlas sederhananya ataupun secara bahasa, secara lugawinya adalah selamat, bebas, murni, itu ikhlas secara makna bahasanya. Tapi yang dimaksud dalam arti yang istilahnya atau terminologisnya adalah terkait dengan sikap jiwa. Sikap jiwa dalam ibadah atau kegiatan yang lainnya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita di Ramadan ini dilaksanakan ibadah saum, ibadah tadarus, nanti ibadah i'tikaf, ibadah sedekah, ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya itu adalah perlunya keikhlasan seperti yang diperintahkan oleh Quran dan Sunnah tadi.
Bahkan kalau kita mengutip sebuah hadis tentang bagaimana pahalanya orang yang saum ataupun orang yang melaksanakan ibadah qiyam Ramadan, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah manakala ada ikhlas dan ada iman di dalamnya. Seperti yang mungkin banyak kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di sana Allah akan mengampuni kita manakala saumnya adalah dibarengi, dilandasi oleh keimanannya dan keikhlasannya. Atau juga dalam hadis-hadis yang lain. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, disinilah kita untuk lebih memantapkannya lagi tentang pentingnya keikhlasan di dalam amal kita. Sebaliknya, dengan hilangnya ikhlas di dalam diri kita, maka boleh jadi amalan kita menjadi sia-sia. Amalan kita menjadi kosong melompong, nol besar. Kenapa? Karena mungkin saja bukan karena Allah, bukan mencari keridhaan Allah, tapi mencari popularitas misalnya, ataupun mencari pujian orang lain, mencari keinginan untuk penghargaan orang lain, ingin diberikan ucapan terima kasih dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, disinilah setiap Ramadan kita diingatkan ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai upaya untuk mengingatkan diri kita sendiri, maka diantaranya ada sebuah buku yang namanya Perjalanan Mencari Nikmat Ikhlas. Di sana ada gambaran ciri-ciri orang yang ikhlas. Jadi tinggal nanti ciri-ciri itu adakah di dalam diri kita gitu. Kalau ada berarti kita sudah masuk kategori ikhlas. Kalau belum ya kita tingkatkan ataupun kita robah bareng-bareng, ataupun yang sudah alhamdulillah, yang belum kita mulai. Yang pertama jamaah rahimakumullah, ciri orang yang ikhlas itu adalah selalu memandang diri yang paling lalai walaupun banyak beramal. Jadi walaupun misalnya kita sering ke masjid, sering tadarus, sering ngaji, sering banyak kebaikan-kebaikan yang lain, tapi tetap menuduh dirinya adalah orang yang lalai, tidak merasa sombong dengan amal-amalannya. Itu orang yang ikhlas. Sehingga tidak ada harus menjadi takabur gara-gara dia banyak beribadah. Tapi justru dia akan semakin meningkatkan ibadahnya itu karena merasa belum maksimal, masih kurang. Kemudian yang kedua adalah cirinya orang yang ikhlas itu khawatir terhadap popularitas. Bukan berarti tidak mau popularitas ataupun tidak senang dengan popularitas, itu manusiawi. Tapi khawatirnya dia menjaga diri dengan populernya itu. Dia menjaga diri dengan kesohorannya itu. Sehingga tidak memanfaatkan kesohorannya itu hal-hal yang tidak baik. Sehingga tidak mengganggu dirinya untuk dipuji. Mengganggu dirinya untuk menjadi hatinya rusak dan sebagainya. Tetap hatinya terjaga. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada cinta dan benci di dalam dirinya, adalah cinta dan bencinya adalah karena Allah. Bukan karena jabatannya yang mungkin tertahan. Bukan karena tidak kebagian jatah misalnya. Tapi karena memang dia melanggar aturan Allah, kita benci dengan pelanggarannya. Kemudian kita cinta kepada seorang itu karena dia senang dengan agama Allah. Kita cinta kepada mereka. Jadi cinta dan bencinya itu adalah karena Allah. Makanya ada hadis sampaikan, al-hubbu wal bughdhu fillah minal iman. Jadi cinta dan benci karena Allah itu adalah bagian dari iman. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian orang yang ikhlas itu adalah tidak terpengaruh oleh kedudukan. Jadi kedudukan kita sebagai yang di bawah ataupun sedang di atas atau sedang di tengah-tengah, tetap kita taat dan tunduk kepada aturan Allah. Jadi tidak terpengaruh waktu di bawah mah misalnya taat, tapi ketika naik sedikit ke atas jabatannya jadi berubah. Apalagi sudah naik kelas lagi, dia menjadi orang yang jauh dari Allah. Jadi orang yang ikhlas adalah tetap di dalam istiqomahnya. Seperti hanya yang digambarkan mungkin sering kita dengar dengan sosoknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sama, beliau taatnya kepada Rasulullah, taatnya kepada Allah saat dia jadi komandan ataupun sedang jadi prajurit biasa. Dia taat kepada Allah, tidak karena kedudukannya, tidak karena jabatannya. Kemudian yang terakhir saja, hadirin rahimakumullah, orang yang ikhlas itu tetap beramal walaupun belum terlihat hasilnya. Jadi berproses terus. Walaupun dia mungkin inginnya mencapai ke itu sesuatu itu yang lebih banyak, yang lebih sesuai dengan harapannya, tapi ternyata ada harapan-harapan itu yang belum nyampe apa yang menjadi harapan utamanya itu. Tapi dengan proses yang terus berlanjut, karena diperintahkan itu berproses dan berikhtiar, tetap dilakukannya. Jadi orang yang ikhlas tidak selamanya melihat hasil, tapi melihat proses, melihat yang dilakukan. Dan di sanalah Allah akan melihat tentang perjuangan dan semangatnya. Adapun hasil nanti ada keterkaitan dengan faktor-faktor yang lain, termasuk faktor hidayah Allah, faktor nasib, faktor takdir dan sebagainya.
tapi orang yang ikhlas itu tetap berproses dan tetap berikhtiar. Ada hasil ataukah tidak di dalam kaitannya dengan kesehariannya, bahkan sampai akhir hayatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya melalui kesempatan ini kita ingatkan masing diri kita, bagaimana kita untuk meningkatkan keikhlasan ini, termasuk keikhlasan yang dibina melalui saum Ramadan kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.